Saat Isyana berbicara, dia bertanya pada Tama. Selain menganggap orang ini familiar, apa ada petunjuk lain yang membuatmu merasa aneh atau familiar? Tama terus menggosok pangkal hidungnya dan berkata, adapun petunjuk lainnya, aku merasakannya, dilihat dari foto ini. Orang bernama Adijaya tidak hanya sedikit familiar, tapi familiar dalam hal tertentu. Tapi aku tidak dapat memahami petunjuk spesifik dalam pikiranku. Isyana berkata dengan lega, Tuan, jangan cemas. Mari kita selesaikan semuanya. Pertama, mari kita bicara tentang pakaian tuan dan pria bernama Adijaya. Apa ada detail khusus? Tama melihatnya dan berkata, ayahku seharusnya mengenakan pakaian dari akhir abad yang lalu. Jaket bomber yang lebih populer. Dan orang di sebelahnya memakai jaket wol biasa. Yang seharusnya merupakan pakaian yang relatif normal di era itu. Isyana bertanya lagi, bagaimana dengan Queens? Orang tuamu sudah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun. Apa mereka pernah berbicara kepadamu tentang Queens? Atau apa mereka pernah membawamu ke Queens? Dia berpikir sejenak dan menjawab, dalam ingatanku, aku pergi ke Amerika bersama orang tuaku. Atau kembali mengunjungi kerabat bersama ibuku. Aku tinggal di sana di Long Island. Selain Long Island, aku biasanya lebih sering pergi ke Manhattan. Dan aku tidak memiliki kesan yang jelas tentang Queens. Saat dia berbicara, Tama menambahkan, meskipun itu toko barang antik, aku baru mengetahuinya dari pamanku beberapa hari yang lalu. Orang tuaku belum pernah menyebutkannya kepadaku sebelumnya. Pada titik ini, ekspresi Tama tiba-tiba membeku. Isyana tidak memperhatikan perubahan Tama, tapi menatap foto itu dengan hati-hati dan berkata, mungkin kita bisa bertanya ke bawahan lama ayahmu untuk mengetahui apa mereka mengenali orang ini? Setelah mengatakan itu, Isyana tidak mendengar jawaban Tama. Jadi dia tanpa sadar bertanya, Tuan? Tama masih tidak menanggapi saat ini. Isyana menoleh ke arahnya dan melihat wajahnya ngeri dan seluruh tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Jadi dia segera bertanya kepadanya, Tuan, ada apa denganmu? Tama tiba-tiba terbangun oleh pertanyaan Isyana. Seketika keringat dingin mulai mengucur di dahi dan pipinya. Dan dia berkata dengan panik yang jarang terjadi, aku rasa aku tahu mengapa orang ini terlihat familiar. Isyana terkejut dan bertanya dengan cepat, Tuan, apa kamu ingat? Ya, Tama mengangguk berat dan menjelaskan. Kamu bilang nama belakangnya adalah Adijaya, dan aku merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Dan kemudian ada toko barang antik di belakang mereka. Saat dia berbicara, Tama memandang Isyana, ekspresinya masih ngeri, dan berkata, apa kamu ingat? Aku sudah bilang padamu bahwa ayah mertuaku tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti. Jadi dia bersikeras pergi ke toko barang antik untuk memperluas wawasannya. Tapi dia secara tidak sengaja memecahkan pot batu giok dan vas pegas milik seseorang. Isyana berkata tanpa berpikir, tentu saja. Tuan muda memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dari sisa-sisa pot batu giok dan vas pegas. Bagaimana mungkin aku tidak mengingat hal sepenting itu? Tama mengangguk dan menunjuk. Jarinya tertuju pada pria yang berpose berdampingan dengan ayahnya di foto dan bergumam. Dia adalah manajer toko barang antik saat itu. Apa? Mata Isyana tiba-tiba melebar dan dia bertanya dengan suara gemetar. Tuan, maksudmu pria yang berfoto dengan ayahmu di New York lebih dari 20 tahun yang lalu ini berada di toko barang antik di Jakarta lebih dari 20 tahun kemudian. Dan dialah yang memberikan botol pegas pot giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius kepada ayah mertuamu? Ya, Tama mengangguk tegas, aku yakin. Nama orang ini adalah Rudy Adijaya. Dan toko barang antik di Jakarta bernama The Antique Shop, yang dimiliki oleh keluarga Suteja di Jakarta. Saat itu,
toko barang antik sedang tidak berjalan dengan baik. Dalam industri besar keluarga Suteja, itu hanyalah sudut yang tidak mencolok. Lini bisnis pertama yang menjadi tanggung jawab Linda, kepala keluarga Suteja saat ini. Dan Rudy adalah manajer toko barang antik pada saat itu. Saat ini, Tama merasa punggungnya sudah basah kuyup. Di masa lalu, dia merasa cukup beruntung mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Hingga beberapa waktu lalu, ia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah memperoleh 9 kata pengantar sutra misterius. Dia berspekulasi bahwa harus ada hubungan tertentu antara kata pengantar 9 sutra misterius dan 9 sutra surgawi misterius. Namun belum ada bukti yang jelas. Kini, dia tiba-tiba mengetahui bahwa manajer toko barang antik bernama Rudy sebenarnya adalah teman ayahnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dari tangannya pot batu giok dan botol pegas diserahkan kepada ayah mertuanya. Saat itu, ayah mertuanya sedang berada di ruang VIP bersamanya sambil menunggu di depan pintu. Oleh karena itu, dia tidak melihat dengan matanya sendiri apa yang terjadi di dalam. Namun dari penuturannya selanjutnya, kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu, Rudy membawa botol pegas pot giok dan mengeluarkan kotak kemasan yang indah dan menyerahkannya kepada ayah mertuanya. Ayah mertuanya menyelipkan tangannya dan menjatuhkan botol itu ke tanah. Sekarang sepertinya Rudy ini diselingi, ini jelas bukan suatu kebetulan. Jadi, tanpa sadar Tama mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Linda. Sekarang, satu-satunya cara untuk memahami Rudy ini mungkin adalah Linda. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Ketika dia menerima telepon dari Tama di malam hari, Linda masih sedikit bersemangat. Dia bertanya dengan gembira, "Mengapa Tuan Renza menelepon saya selarut ini?" Tama menekan rasa gugup di hatinya dan bertanya, "Linda, aku ingin bertanya apa manajer toko barang antik bernama Rudy masih bekerja untuk keluarga Suteja sekarang?" "Tidak lagi," kata Linda tanpa sadar. "Dia sangat kasar padamu dan ayah mertuamu di toko barang antik. Saya merasa bukan hanya etika profesionalnya yang cacat, tapi kualitas profesionalnya juga sangat kurang. Jadi saya memecatnya." "Apa, memecatnya?" Tama buru-buru berkata. Ditanya, "Lalu, apa kamu tahu kemana dia pergi?" "Saya tidak tahu," Linda berkata. "Setelah kejadian itu, saya tidak pernah melihatnya lagi." Tama bertanya dengan cepat, "Bagaimana dengan dia? Kapan dia mulai bekerja di toko barang antik?" Linda berkata, "Dia bekerja di The Antique Shop untuk waktu yang sangat singkat. Totalnya lebih dari 1 bulan atau kurang dari 2 bulan." Mendengar ini, Tama merasa lebih bersemangat. Itu adalah sebuah kejutan. Rudy ini baru bekerja di toko barang antik 2 bulan sebelum kejadian. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dia sepertinya pergi ke toko barang antik hanya untuknya. Memikirkan hal ini, Tama dengan cepat bertanya, "Linda, apa kamu yang merekrutnya saat itu?" "Ya," kata Linda. "Saat itu, saya tidak dianggap serius di keluarga Suteja. Dan saya dikucilkan oleh paman dan sepupu saya. Jadi keluargaku memberiku bisnis toko barang antik. Saat itu, toko barang antik sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup. Dan secara internal juga sangat kacau. Kolusi antara karyawan internal dan eksternal sangat serius. Jadi saya memecat semua orang dan menggantinya dengan sekelompok orang baru. Saat itulah Rudy datang melamar pekerjaan itu." Tama berkata, "Mengapa kamu merekrut dia saat itu?" Linda berpikir sejenak dan berkata, "Orang ini memberi saya perasaan yang sangat baik pada awalnya. Dia memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang barang antik timur dan barat. Dan dia rendah hati dan sangat berpengetahuan. Pendidikan dan pengetahuannya dapat dilihat selama wawancara. Dia sangat fasih dan bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Selain itu,
Persyaratan gajinya tidak berlebihan. Secara keseluruhan, saya merasa rasio harga kinerja sangat tinggi. Jadi saya mempekerjakannya pada hari wawancara. Setelah mengatakan itu, Linda berkata dengan sedikit kesal. Hanya saja saya tidak menyangka sifat orang ini begitu buruk. Dia tidak hanya menyinggung ayah mertuamu, tapi dia bahkan menyinggungmu hari itu. Dia bahkan tidak bisa melihat teknik perbaikanmu yang luar biasa. Dia ceroboh dalam mengenali orang, dan saya meminta Tuan Renza untuk memaafkan saya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.